Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 20 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Bonyamin Saiman memuji kinerja Kejaksaan Agung dalam menyidik perkara korupsi minyak goreng. Kejaksaan Agung telah memeriksa kasus kelangkaan minyak goreng di pasaran. Hanya mendapat 1 liter saja harus antri panjang. Setelah diamati kelangkaan minyak goreng, rupanya ada masalahnya. Lalu jaksa melakukan penyelidikan. Ditemukan masalahnya adanya kerjasama Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan pengusaha ekspor minyak goreng dengan imbalan sejumlah uang yang diduga ada imbalan sejumlah uang merupakan perbuatan korupsi. Adanya izin ekspor yang diberikan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, lalu pengusaha minyak goreng mengekspor jumlah yang banyak ke luar negeri, berakibat minyak goreng hilang dari pasaran. Dirjen melanggar aturan hukum mengizinkan seluruh minyak goreng seharusnya minimal 25% tidak boleh diekspor, berpersiapan untuk kebutuhan dalam negeri. Ini hampir semuanya diekspor ke luar negeri, kemungkinan karena keuntungannya mengekspor itu jauh lebih besar dibandingkan dengan di Indonesia, sehingga seharusnya jatah di Indonesia dikirim semua, diekspor semua ke luar negeri, sehingga terjadi kekosongan minyak goreng dalam negeri. Setelah Kejaksaan Agung menetapkan penyidikan dalam perkara minyak goreng, Bonyamin Saiman memuji kinerja kejaksaan baik atau jempolan karena hanya 20 hari aja dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan hanya dilakukan 20 hari saja sudah bisa. Biasanya perkara kok sebesar minyak goreng ini untuk sampai ke tahap penyidikan butuh waktu tahunan dan para tersangkanya sekarang aparat negara dan pengusahanya langsung ditahan. Itulah biasanya kalau kita menyidik perkara korupsi masalah minyak goreng ini butuh satu tahun memeriksa dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dipanggil terus, kembali panggil tersebut, panggil. Jadi kalau saya lihat sangat cepat Kejaksaan Agung ini menangani perkara. Akhirnya Bonyamin Saiman memberikan pujian atau jempolan hanya dalam waktu 20 hari bisa ditetapkan sebagai orangnya sebagai tersangka dan dilakukan lagi penahanannya. Itu suatu pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang sangat cepat selesai. Harapan saya diharapkan kinerja Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus korupsi perlu ditiru Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian dalam menangani perkara korupsi sangat lama untuk masuk ke tahap penyidikan. Yang jadi ini saja kekosongan minyak goreng di pasaran. Di pasaran minyak goreng itu kosong, tidak ada saat membeli 1 liter saja minyak goreng susah sampai antri panjang. Sehingga setelah diamati, diteliti, rupanya minyak goreng tersebut di mana Dirjen Perdagangan Luar Negeri memberikan izinnya kepada pengusaha minyak goreng. Akhirnya pengusaha mengirim semua minyak goreng itu ke luar negeri karena mungkin keuntungannya di sana jauh lebih besar dan juga daya belinya lebih tinggi di luar negeri dibandingkan dalam negeri, sehingga seharusnya stok dalam negeri itu harus ada untuk persiapan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Ini semua dikirim ke sana. Di sini tingkat pelanggaran daripada para Dirjen Perdagangan itu bersama-sama dengan pengusaha tersebut. Akibatnya terjadi kekosongan minyak goreng. Sehingga karena saking cepatnya Kejaksaan Agung menangani perkara tersebut dari tahap penyelidikan sampai ke tahap penyidikan hanya butuh waktu 20 hari. Sampai Bonyamin Saiman memberikan pujian jempolan kepada Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan perkaranya. Biasanya dalam menyelesaikan perkara korupsi sebesar minyak goreng tersebut bisa sampai tahunan itu.
biasanya baru tahap dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Itu biasanya membutuhkan waktu tak 1 tahun, minimal 1 tahun. Ini hanya 20 hari bisa diselesaikan perkara tersebut. Nanti sudah langsung dimasukkan lagi ke penjara. Orang-orangnya tersebut sudah ditahan di lembaga pemasarakan di daerah Salemba, khusus tahanan kejaksaan di Salemba tersebut. Itu yang saya lihat, kinerja Kejaksaan Agung sangat baik dalam menangani perkara korupsi, sehingga cepat sekali dia menanganinya, tidak bertele-tele. Apalagi minyak goreng ini kan sudah 4 bulan nih terjadi kekosongan minyak goreng. Tidak ada perhatian dari penegak hukum lainnya, hanya dari kejaksaan yang memberikan perhatian kepada penyelesaian minyak goreng tersebut. Rupanya ada unsur korupsinya, terjadinya kekosongan minyak goreng tersebut. Biasanya kalau memberikan ekspor, kalau tidak ada apa-apa, ya tentu lancar-lancar saja. Dan juga jumlah minyak goreng di Indonesia ya mencukupi, ya, tidak ada kekosongan. Nah, sekarang diekspor minyak goreng tersebut melebihi kapasitasnya, sampai seharusnya jatahnya di Indonesia seluruhnya dikirim, yang berakibat minyak goreng dalam negeri mengalami kekosongan. Jadi harapan saya, diharapkan kinerja Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus korupsi perlu ditiru Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian dalam menangani perkara korupsi. Karena mereka menangani perkara korupsi sangat lama untuk masuk ke tahap penyidikan. Sekian dan terima kasih.